Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kaweruh Jiwa. Channelnya sang kekasih yang peduli dunia dan akhirat seisinya. Bahasan kali ini tentang kisah Sultan Muhammad Al-Fatih, usia 21 tahun taklukkan Konstantinopel. Home Editorial. Kisah Sultan Muhammad Al-Fatih, usia 21 tahun taklukkan Konstantinopel. Sultan Mehmed II, atau juga dikenal Sultan Muhammad Al-Fatih, tanggal 30 Maret tahun 1432 sampai 3 Mei tahun 1481, beliau adalah sultan yang memerintah di dinasti Turki Utsmani. Muhammad Al-Fatih dilahirkan di Edirne pada tanggal 30 Maret tahun 1423 yang mana pada waktu itu Edirne adalah pusat kota pemerintahan dinasti Turki Utsmani. Beliau adalah putra dari Sultan Murad II. Beliau hidup di masa setelahnya Sultan Salahuddin Alayubi, pahlawan Perang Salib tahun 1137 sampai tahun 1193 Sultan Muhammad Al-Fatih sudah diangkat menjadi sultan ketika usianya baru menginjak 12 tahun. Mendapat julukan Al-Fatih, sang penakluk, karena telah berhasil menaklukkan Konstantinopel dan dilakukan pada saat usianya masih 21 tahun. Sultan Muhammad Al-Fatih mempunyai kepakaran dalam bidang ketentaraan, sains, matematika dan menguasai 6 bahasa. Luar biasanya keberadaan Muhammad Al-Fatih ini pun telah diprediksi oleh Rasulullah. Dalam sabdanya, kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis, riwayat Ahmad bin Hanbal Al-Musnad 4/335. Dari sudut pandang Islam, ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang hebat, pilih tanding, dan tawadu. Kejayaannya dalam menaklukkan Konstantinopel menyebabkan banyak kawan dan lawan kagum dengan kepemimpinannya, serta taktik dan strategi peperangannya yang dikatakan mendahului pada zamannya, dan juga kaedah pemilihan tentaranya. Ia merupakan anak didik Syekh Syamsuddin yang masih merupakan keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Ia jugalah yang mengganti nama Konstantinopel menjadi Istanbul, Islam keseluruhannya. Kini nama tersebut telah diganti oleh Mustafa Kemal Atatürk menjadi Istanbul. Untuk memperingati jasanya, Masjid Al-Fatih telah dibangun di sebelah makamnya. Muhammad Al-Fatih adalah salah seorang raja atau sultan kerajaan Utsmani yang paling terkenal. Ia merupakan sultan ke-7 dalam sejarah Bani Utsmaniyah. Al-Fatih adalah gelar yang senantiasa melekat pada namanya karena dialah yang mengakhiri atau menaklukkan kerajaan Romawi Timur yang telah berkuasa selama 11 abad. Sultan Muhammad Al-Fatih memerintah selama 30 tahun. Selain menaklukkan Bizantium, ia juga berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di Asia, menyatukan kerajaan-kerajaan Anatolia dan wilayah-wilayah Eropa, dan termasuk jasanya yang paling penting adalah berhasil mengadaptasi manajemen kerajaan Bizantium yang telah matang ke dalam kerajaan Utsmani. Karakter pemimpin yang ditanamkan sejak kecil. Semenjak kecil, beliau telah mencermati usaha ayahnya untuk menaklukkan Konstantinopel. Bahkan beliau telah mengkaji usaha yang pernah dibuat sepanjang sejarah Islam untuk menaklukkan Konstantinopel, sehingga menimbulkan keinginan yang kuat baginya meneruskan cita-cita umat Islam. Ketika beliau naik tahta pada tahun 1451 Masehi, dia telah mulai berpikir dan menyusun strategi untuk menawan kota bandar, kota-kota pelabuhan tersebut. Kekuatan Sultan Muhammad Al-Fatih terletak pada ketinggian pribadinya. Sejak kecil, ia dididik secara intensif oleh para ulama terkemuka di zamannya. Di zaman ayahnya, yaitu Sultan Murad II, Sultan Murad II telah menghantar beberapa orang ulama untuk mengajar anaknya Sultan Muhammad Al-Fatih, tetapi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih menolaknya. Lalu,
Dia menghantar Aziz Syekh Al-Qurani dan memberikan kuasa kepadanya untuk memukul Sultan Muhammad Al-Fatih. Jika beliau membantah perintah gurunya menjadi penguasa Utsmani, Sultan Muhammad II diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah pada tanggal 5 Muharram 855 Hijriah bersamaan dengan 7 Februari 1451 Masehi. Program besar yang langsung ia canangkan ketika menjabat sebagai khalifah adalah menaklukkan Konstantinopel. Langkah pertama yang Sultan Muhammad lakukan untuk mewujudkan cita-citanya adalah melakukan kebijakan militer dan politik luar negeri yang strategis. Ia memperbarui perjanjian dan kesepakatan yang telah terjalin dengan negara-negara tetangga dan sekutu-sekutu militernya. Pengaturan ulang perjanjian tersebut bertujuan menghilangkan pengaruh kerajaan Bizantium Romawi di wilayah-wilayah tetangga Utsmaniyah baik secara politis maupun militer. Menaklukkan Bizantium, Al-Fatih juga menyiapkan lebih dari 4 juta prajurit yang akan mengepung Konstantinopel dari darat. Pada saat mengepung benteng Bizantium, banyak pasukan Utsmani yang gugur karena kuatnya pertahanan benteng tersebut. Pengepungan yang berlangsung tidak kurang dari 50 hari itu, benar-benar menguji kesabaran pasukan Utsmani, menguras tenaga, pikiran, dan perbekalan mereka. Pertahanan yang tangguh dari kerajaan besar Romawi ini terlihat sejak mula. Sebelum musuh mencapai benteng mereka, Bizantium telah memagari laut mereka dengan rantai yang membentang di semenanjung tanduk emas. Tidak mungkin bisa menyentuh benteng Bizantium kecuali dengan melintasi rantai tersebut. Akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih menemukan ide yang ia anggap merupakan satu-satunya cara agar bisa melewati pagar tersebut. Ide ini mirip dengan yang dilakukan oleh para pangeran Kiev yang menyerang Bizantium di abad ke-10. Para pangeran Kiev menarik kapalnya keluar Selat Bosporus, mengelilingi Galata, dan meluncurkannya kembali di tanduk emas, akan tetapi pasukan mereka tetap dikalahkan oleh orang-orang Bizantium Romawi. Sultan Muhammad melakukannya dengan cara yang lebih cerdik lagi. Ia menggandeng 70 kapalnya, melintasi Galata ke Muara, setelah meminyaki batang-batang kayu. Hal itu dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, tidak sampai 1 malam. Di pagi hari, Bizantium kaget bukan kepalang. Mereka sama sekali tidak mengira Sultan Muhammad dan pasukannya menyeberangkan kapal-kapal mereka lewat jalur darat. 70 kapal laut diseberangkan, lewat jalur darat yang masih ditumbuhi pohon-pohon besar, menebangi pohon-pohonnya, dan menyeberangkan kapal-kapal dalam waktu 1 malam, adalah suatu kemustahilan menurut mereka, akan tetapi itulah yang terjadi. Peperangan dahsyat pun terjadi. Benteng yang tak tersentuh sebagai simbol kekuatan Bizantium itu, akhirnya diserang oleh orang-orang yang tidak takut akan kematian. Akhirnya, kerajaan besar yang berumur 11 abad itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Peperangan besar itu mengakibatkan 265.000 pasukan umat Islam gugur. Pada tanggal 20 Jumadil Awal 857 Hijriah, bersamaan dengan tanggal 29 Mei tahun 1453 Masehi, Sultan Al-Ghazi Muhammad berhasil memasuki kota Konstantinopel. Sejak saat itulah ia dikenal dengan nama Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Saat memasuki Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih turun dari kudanya, lalu sujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Setelah itu, ia menuju gereja Hagia Sophia dan memerintahkan menggantinya menjadi masjid. Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota, pusat pemerintah kerajaan Utsmani, dan kota ini diganti namanya menjadi Istanbul, yang berarti negeri Islam, lalu akhirnya mengalami perubahan menjadi Istanbul. Setelah itu, rentetan penaklukan strategis dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ia membawa pasukannya menaklukan Balkan, Yunani, Rumania, Albania, Asia Kecil, dan lain-lain. Bahkan, ia telah mempersiapkan pasukan dan mengatur strategi untuk menaklukkan kerajaan Romawi di Italia, akan tetapi kematian telah menghalanginya untuk mewujudkan hal itu. Peradaban yang dibangun pada masanya, selain terkenal sebagai jenderal perang,
dan berhasil memperluas kekuasaan Utsmani melebihi sultan-sultan lainnya. Muhammad Al-Fatih juga dikenal sebagai seorang penyair. Ia memiliki diwan, kumpulan syair yang ia buat sendiri. Sultan Muhammad juga membangun lebih dari 300 masjid, 57 sekolah, dan 59 tempat pemandian di berbagai wilayah Utsmani. Peninggalannya yang paling terkenal adalah Masjid Sultan Muhammad II dan Jami Abu Ayyub Al-Ansari. Wafatnya sang penakluk pada bulan Rabiul Awal tahun 886 Hijriah 1481 Masehi. Sultan Muhammad Al-Fatih pergi dari Istanbul untuk berjihad, padahal ia sedang dalam kondisi tidak sehat. Di tengah perjalanan sakit yang ia derita kian parah dan semakin berat ia rasakan. Dokter pun didatangkan untuk mengobatinya, namun dokter dan obat tidak lagi bermanfaat bagi sang sultan. Ia pun wafat di tengah pasukannya pada hari Kamis, tanggal 4 Rabiul Awal 886 Hijriah tanggal 3 Mei tahun 1481 Masehi. Saat itu Sultan Muhammad berusia 52 tahun dan memerintah selama 31 tahun. Ada yang mengatakan wafatnya Sultan Muhammad Al-Fatih karena diracuni oleh dokter pribadinya, Yakub Basya, wallahu a'lam. Tidak ada keterangan yang bisa dijadikan sandaran kemana Sultan Muhammad II hendak membawa pasukannya. Ada yang mengatakan beliau hendak menuju Italia untuk menaklukkan Roma, ada juga yang mengatakan menuju Prancis atau Spanyol. Sebelum wafat, Muhammad Al-Fatih mewasiatkan kepada putra dan penerus tahtanya, Sultan Bayazid II agar senantiasa dekat dengan para ulama, berbuat adil, tidak tertipu dengan harta, dan benar-benar menjaga agama, baik untuk pribadi, masyarakat, dan kerajaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.